untuk mengawali pertemuan kita pada hari ini, marilah sama-sama kita berdoa dulu. Berdoa dipersilahkan dipimpin oleh ketua kelas. Pada ketua kelas dipersilahkan. Baiklah teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu. Doa dimulai. Terima kasih ya, Ibu ucapkan kepada anak-anak Ibu. Semoga hari ini kita dengan berdoa, semoga pembelajaran kita pada hari ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kita selalu mendapatkan kemudahan dalam menimba ilmu pengetahuan pada hari ini. Oke, selanjutnya Ibu akan memeriksa kehadiran ya untuk anak-anak Ibu semuanya. Siapa? Apa ada teman-teman kalian yang tidak hadir hari ini? Sudah semua. Alhamdulillah. Oke. Untuk memastikan lagi, Ibu panggil Amira. Ibu. Sehat Amira? Sehat Bu. Ainul Mardia. Ibu. Sehat? Sehat Bu. Jarang Talia. Ibu. Ilma Sartika. Ibu. Sehat Ilma? Maulidah. Ibu. Nia Ramadhani. Ada kabarnya? Sakit ya? Ya, semoga kita doakan Nia Ramadhaninya cepat sembuh ya. Solehati. Ibu. Nurul Maulidah. Dewi Nur Saidah. Ibu. Rini Denita. Oke. Mulai pembelajaran kita pada hari ini agar anak-anak Ibu semangat semuanya ya. Mari kita simak video motivasi berikut ini. Oke? Oke, Bu. Untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini ya, agar anak-anak Ibu lebih semangat lagi dalam belajar. Jadi mari kita sama-sama menyimak motivasi hasil dari video berikut ini ya. Nah, ini adalah kata-kata bijak dari orang-orang yang sukses ya. Jadi dengan kalian mengingat dan melihat dari hasil kata-kata bijak ini ya, harapan ini kita akan selalu semangat dalam belajar. Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. Itu menurut Nelson Mandela. Kemudian sebuah perjalanan ribuan mil itu dimulai dari langkah kecil. Ya, dari mulai hal kecil dulu. Kalau mau menunggu sampai siap, kita akan menghabiskan sisa hidup kita hanya untuk menunggu. Menurut Lemon Snicket ya. Kebesaran sebenarnya itu dapat ditemukan dalam hal kecil ya. Kadang-kadang kita lewat. Pendidikan bukan persiapan untuk hidup. Ya,
pendidikan adalah hidup itu sendiri. Kepengecutan yang paling besar adalah ketika kita membuktikan kekuatan kita kepada kelemahan orang lain. Tanpa sasaran dan rencana meraihnya, Anda seperti kapal yang berlayar tanpa tujuan. Oke, selesai. Ya, kira-kira dari motivasi ini harapan Ibu kalian semuanya harus selalu semangat belajar. Karena kenapa? Dengan kita memiliki motivasi yang tinggi, apapun yang akan kita pelajari itu akan mudah kita dapatkan. Ya, kemudian kita juga selalu bersemangat dalam belajar. Baik, kita terus dulu ya. Semangat kita. Nah, untuk pembelajaran kita pada hari ini ya, kita akan masih membahas tentang pelajaran yang sama, yaitu proses pengolahan hasil nabati. Nah, sebelum kita memulai pembelajarannya, ya, Ibu harus menyampaikan dulu kepada anak-anak Ibu semuanya, ya, tentang acuan pembelajaran. Ya, apa acuan pembelajaran kita pada hari ini? Yang pertama, kalian harus mengetahui kompetensi dasar. Kompetensi dasar dari pelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama adalah menerapkan pengolahan hasil buah-buahan. Ya, yang kemudian memproduksi olahan hasil buah-buahan. Indikator pencapaian kompetensi yang Ibu harapkan, ya, itu kalian akan ada beberapa item yang bisa dilihat di slide yang Ibu tampilkan. Yang pertama sekali bisa dibaca oleh adik, menelaah karakteristik yang paling depan atas. Nampak? Menelaah karakteristik bahan yang digunakan pada produk olahan buah-buahan. Menganalisis prinsip dasar pengolahan produk buah-buahan. Menyusun alur dari proses pengolahan produk sari buah. Menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengolahan produk bahan sari buah. Menghitung jumlah kebutuhan bahan dalam pengolahan produk sari buah. Ya, itu untuk indikator harapannya pencapaian kompetensi yang kalian dapatkan pada hari ini. Ya, yang pertama tadi dari sebutan temannya, kalian mampu menelaah karakteristik bahan yang digunakan pada produk olahan buah-buahan. Kemudian nanti juga kita akan melanjutkan pelajarannya pada pertemuan selanjutnya itu tentang memproduksi olahan hasil buah-buahan. Ya, kalau memproduksi hasil olahan buah-buahan ini, indikator pencapaian kompetensinya harapannya yang pertama, kalian itu mampu memilih, ya, alat dan bahan yang digunakan untuk satuan produksi satu buah. Nah, ini kita ambil sampulnya nanti untuk proyek kalian itu adalah sari buah. Yang kemudian kalian mampu melakukan, ya, proses pengolahan produk sari buah. Kemudian kalian mampu melakukan pengendalian prosesnya. Jadi kalian tahu bagaimana cara untuk mengendalikan proses pengolahan selama kalian melakukan proses produksi. Kemudian kalian juga mampu mengevaluasi, ya, mengevaluasi produk olahan sari buah. Bagaimana cara kita mengevaluasinya? Itu bisa kita lakukan dengan misalnya kita melakukan analisis mutu, uji organoleptik. Kemudian nanti kalian juga akan menghitung rendamen, ya. Oke. Kemudian tujuan pembelajaran. Nah, ini bisa anak-anak Ibu lihat semuanya. Apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Ya, tujuannya itu bisa kalian lihat, ya, slide yang ditampilkan. Salah satunya, ya, harapannya nanti setelah kalian mempelajari pelajaran ini, ya, kalian itu bisa melakukan
melakukan proses produksi pengolahan sari buah. Setelah kalian tahu secara teori, itu bisa kalian aplikasikan untuk proses pengolahannya di laboratorium. Oke. Nah, ini yang paling penting. Ya. Pasti bertanya-tanya nanti. Bagaimana acuan penilaian yang dilakukan? Dari awal harus disampaikan dulu pada anak-anak semuanya, ya. Yang pertama, sikap. Kita mempunyai acuan penilaian itu ada 3. Ya. Yang pertama sikap. Ya. Sikap itu yang secara pribadi Ibu nilai, ya. Itu bisa dari misalnya rasa sopan santun, tanggung jawab, ya, kemudian kerjasama, kemudian keaktifan anak-anak itu semuanya, ya. Karena kenapa? Kalau kita aktif, ya, bertanya, kemudian diskusi, itu suasana kelas kita juga jauh lebih hidup, ya. Kemudian anak-anak itu juga akan mudah memahami pembelajaran. Oke, kemudian pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuan bisa teknik penilaiannya bisa dari tugas, ya, kemudian tes, ya. Tugas itu kalian nanti akan edukasi misalnya KPD, ya. Kemudian kalian membuat presentasi kelompoknya. Kemudian ada soal post-test. Post-test itu kita lakukan nanti setelah pelajaran akhir, ya, di akhir pelajaran. Kemudian tes praktik, ya, praktik itu akan kita lakukan di proses praktikum di lab aplikasi. Oke? Sejauh ini anak-anak itu paham? Oke. Nah, ini tadi, ya. Apa kira-kira pelajaran yang sudah kita pelajari sebelumnya? Silakan Dewi, anak Ibu. Menerapkan proses pengecilan ukuran buah-buahan. Oke. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang proses pengecilan ukuran buah-buahan. Nah, ya. Kira-kira ada yang masih ingat? Apa contoh alat yang bisa kita gunakan untuk mengecilkan ukuran bahan? Oke, silakan. Ini Sliker, cutter, grinder atau pemarut, printer atau penggilingan. Oke, itu salah satu tadi contohnya. Bisa kita menggunakan cutter. Nah, cutter itu sama dengan pemotong. Dia ada switcher. Switcher itu adalah pengiris. Ya, misalnya kita mengiris pisang, kemudian kita mengiris keripik, ya, untuk pengolahan keripik selanjutnya kita pakai pengiris. Kemudian tadi ada grinder tadi apa? Penggilingan. Grinder penggilingan. Apa contoh sampelnya? Kalau kita melakukan penggilingan, Penggilingan daging. ya, penggilingan daging, penggilingan kacang kedelai mau kita ekstrak, misalnya mau jadikan tahu atau kita mau jadikan susu seperti itu, ya. Kemudian lagi tadi ada gritter adalah pemarut. Misalnya kita parut dulu kelapa, ya, untuk kita ekstrak santannya, ya. Kemudian apa lagi kira-kira yang lain? Kita parut dulu ubi kayu, ya, untuk kita olah menjadi tepung. Nah, jadi apa tujuan kita melakukan proses pengecilan ukuran? Nah, apa tujuannya? Coba silakan, Aino, ini mau jawab dulu, gimana? Boleh? Silakan ini. 1. Memperkecil luas permukaan bahan. 2. Mempermudah proses pengolahan lanjutan, misalnya proses ekstraksi. 3. Ukuran produk yang dihasilkan seragam, misalnya jika menggunakan alat atau mesin pengiris. Oke, jadi itu dia tadi tujuannya yang disebutkan teman-teman kalian.
Jadi anak-anak ibu semuanya bisa mengingat lagi ya, apa itu tujuan kita melakukan proses pengecilan ukuran bahan. Kemudian ada lagi ya, apa tadi ekstraksi? Kira-kira Aino? Ekstraksi ada? Ya? Stopkan dulu. Ekstraksi, silakan. Ada yang masih ingat apa itu ekstraksi? Ya, bermolida, silakan. Proses mengekstrak bahan. Ya, proses mengekstrak bahan. Jadi kalau kita mau mengambil suatu ekstrak bahan dalam suatu bahan pangan, kita melakukan proses ekstraksi. Contoh-contoh produk hasil ekstraksi seperti apa? Susu soya, kalian ekstrak dulu dari kacang tadi. Kemudian kalian mengolah tahu. Tahu itu juga kita ambil dari ekstraksi. Yang tadinya salah satu ekstraksi. Kemudian baru dilanjutkan proses koagulasi ya, pemanasan dan koagulasi. Kemudian, nah dalam pembuatan misalnya ibu kasih contoh nih sari buah, ya. Untuk langkah awal apa dulu yang kita lakukan? Alat pengecilan ukuran apa yang bisa kita lakukan untuk mengecilan ukuran bahannya? Nah, ayo, ingat. Nah, silakan. Ada, Amira? Ya. Tidak tahu? Ya. Misalnya kita mau ngambil bahan, kita mau membuat produk, salah satunya misalnya sari buah. Langkah ke proses awal kan kita ada melakukan pengecilan ukuran. Jadi alat yang bisa kita gunakan dulu. Langkah awalnya apa? Untuk kita melakukan proses pengecilan. Apa nama alatnya? Ya, misalkan Pisau cutter, Bu. ya, pisau atau cutter ya. Pisau itu alat pemotong. Bisa kita kupas misalnya ya. Kupas alatnya, alat kupasnya, jadi kita potong bahan-bahannya itu pakai pisau. Itu juga bisa kita untuk menentukan ukuran kita. Nah, kali ini ibu mau menyampaikan ini, ya. Bagaimana hubungannya dengan pelajaran kita hari ini, dengan pelajaran kita minggu lalu? Kemarin kita sudah membahas tentang pengecilan ukuran. Jadi ada langkah selanjutnya setelah kita melakukan proses pengecilan ukuran, kita akan melakukan proses pengolahan selanjutnya. Salah satunya adalah dengan melakukan proses pengolahan, contohnya ya ada sari buah. Kemudian kita membuat manisan buah, ya. Apa bahan baku dari buah ini kan melimpah, ya, melimpah. Jadi bisa kita manfaatkan pada saat musim tertentu dia jumlahnya banyak, ya. Bisa kita manfaatkan dengan mengolah bahan yang kita lakukan untuk melakukan pengolahan. Oke. Nah, apa topik pembelajaran kita pada hari ini? Kira-kira menerapkan proses pengolahan hasil buah-buahan. Menerapkan pengolahan hasil buah-buahan. Manfaatnya kira-kira apa? Manfaat kita melakukan proses pengolahan buah-buahan. Silakan, saya hari manfaatnya apa? Stopkan dulu. 4. Kalau mau videoan. Manfaat pembelajaran kita pada hari ini, manfaatnya itu ya, kalian tahu bagaimana cara proses pengolahan buah-buahan. Kira-kira ada yang mau menambahkan? Ya, apa manfaat kita melakukan proses pengolahan buah-buahan? Ya tahu? Oke, saya silakan.
untuk meningkatkan kualitas dan memperpanjang umur simpan. Oke. Meningkatkan harga jual. Ya. Buah bersifat mudah rusak, jadi dengan diolah dapat memperpanjang masa simpan. Ya. Meningkatkan nilai ekonomi dari bahan baku buah yang melimpah dan banyak buah yang hanya ada pada musim tertentu, sehingga dengan diolah dapat dikonsumsi kapanpun. Temannya sudah menyebutkan ya, salah satunya manfaat kita melakukan proses pengolahan buah-buahan itu. Yang pertama tadi apa? Ya, meningkatkan ya nilai jual. Ya, meningkatkan nilai jual. Itu ada apa tadi? Yang pertama, Untuk meningkatkan kualitas dan memperpanjang umur simpan. ya, buah itu sifatnya mudah rusak. Ya, dia bersifat perishable. Ya, jadi mudah rusak. Jadi dengan kita melakukan proses pengolahan, jadi bisa dapat memperpanjang umur simpannya. Kemudian kita bisa menambah apa tadi? Meningkatkan harga jual. Ya, meningkatkan harga jual. Jadi biasa kita beli bahan, ya, dengan kita olah, kita kemas packaging yang bagus, itu nilai jualnya akan bertambah. Jadi bahan baku yang melimpah pada awal misalnya musim panen yang banyak, ya. Jadi dengan cara kita mengolah, kita misalnya mengolahnya jadi produk minuman. Nah, itu bisa kita konsumsi kapanpun, ya, walaupun dalam kondisi buah segarnya sudah tidak ada musim, ya, sudah tidak ada musim buah seperti ini. Ya. Nah, bagaimana kaitan pembelajaran ini dengan kehidupan sehari-hari? Nah, ada yang bisa nggak menunjukkan apa kaitannya dengan kehidupan sehari-hari? Nah, tadi kita sudah memberikan ukuran. Apa hubungannya? Kita setiap hari melakukan penyicilan ukuran di rumah pada saat memasak, ya. Kemudian apa lagi? Melakukan proses apa namanya? Ada? Pada saat kita melakukan proses pengolahan, ya. Kemudian memanfaatkan sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitar. Ya, misalnya kalian punya bubuk mangga, ya, mangga itu bisa kita manfaatkan untuk mengolah produk. Coba perhatikan gambar. Ada yang bisa menyebutkan apa contoh itu produknya? Atau coba ada yang masih ingat contoh-contoh produk pengolahan hasil buah? Saya Bu. Oke, silakan mau lihat duluan ya. Sale pisang, dodol buah, keripik buah, selai buah, sari buah, sirup buah. Oke, itu salah satu contohnya. Ada apa tadi? Sale pisang, Sale buah, ya, sale pisang biasanya ada dodol pisang, ya. Kemudian dodol buah, bisa kalian membuat dodol durian, ya. Kemudian dodol apa lagi? Dodol mangga, ya. Dodol nanas, ya. Kemudian ini ada yang bisa menyebutkan salah satu contoh gambarnya. Apa kira-kira nomor satu itu? Itu manisan Bu, manisan buah. Kemudian yang kedua ada selai buah. Yang ketiga ada keripik pisang. Nah, kemudian ada sari buah. Tuh ya. Jadi kalau kalian sudah lihat gambar ini pasti tahu langsung ya produk apa yang kalian gunakan. Oke? Jadi masih semangat? Masih. Kita tepuk 3 kali dulu ya. Semangat. Oke, semangat. Oke, jadi anak-anak ibu semuanya masih semangat. Sebelum ibu lanjut, kira-kira ada pertanyaan? Ya, boleh kita dulu. Paham semua ya?
buah-buahan. Kita mengingat kembali pelajaran sebelumnya. Jadi pada hari ini kita akan masuk ke materi selanjutnya. Ya. Jadi tadi dari awal sudah disampaikan kita akan mempelajari proses pengolahan hasil buah-buahan. Jadi apa yang harus kalian tahu dulu ya dari proses pengolahan hasil buah-buahan ini? Yang pertama kalian harus tahu dulu ya karakteristik dari bahan baku. Nah, kenapa? Karakteristik bahan baku ini sangat mempengaruhi proses apa? Keberhasilan suatu produksi. Apa pengaruhnya kira-kira? Coba dibaca, Amira. Keberhasilan suatu produk sangat tergantung pada pilihan dan penanganan bahan yang digunakan dalam proses produksi tersebut. Di samping proses produksinya sendiri. Oke. Jadi karakteristik bahan baku. Apa karakteristik dari bahan baku? Ya, misalnya ciri-ciri bahan yang kita gunakan. Ya. Kemudian tingkat kematangan buah, misalnya buah yang kita gunakan. Ya. Kemudian warna juga mempengaruhi. Karena itu berpengaruh seperti yang dibacakan oleh teman kalian tadi itu keberhasilan suatu produk itu sangat tergantung pada pemilihan. Ya. Pemilihan nama lain dari pemilihan adalah Sertasi. Oke, ini dia. Harus dipilih dari buah yang memiliki karakteristik tertentu. Apa karakteristiknya, Iman? Coba nak dibaca. Tingkat kematangan buah, warna, rasa, tekstur, aroma, keutuhan bahan. Ya. Nah, coba tingkat kematangan buah. Ya, misal buah yang kita gunakan itu betul-betul sudah tua, ya, matang sempurna. Kemudian warna itu lebih sesuai dengan jenis buah. Ya, misalnya nanas. Nanas warna buahnya warna apa? Kuning. Ya. Kemudian rasa buah itu ada yang asam, ada yang manis, ada yang sepat, ya, ada yang pahit. Nah, kalau misalnya rasa sepat, jadi bisa kita netralisir nanti dengan menggunakan bahan-bahan tambahan. Contohnya apa, enggak? Garam. Ya, kemudian bisa juga menggunakan kapur. Dan juga tekstur buah itu kan berbeda-beda. Ya, kemudian tekstur buah ini juga mempengaruhi produk yang akan kita hasilkan. Misal kita mau membuat sari buah. Tekstur buah yang identik itu pasti buah yang lembek, ya kan, yang dihancurkan, kemudian kandungan airnya tinggi, ya, kemudian kadang tekstur buah yang juga berpengaruh nanti pada rasa. Ya. Kemudian keutuhan bahan. Keutuhan bahan masuk di sini apa? Tahu, misalnya ada bahan itu tidak cacat, ya, kemudian dia tidak rusak, seperti itu. Kemudian ada bahan pendukung. Apa bahan pendukungnya adalah? Bahan pendukung yang kita gunakan itu bisa dibaca di sebelah. Kapur, CaCl2, garam, asam, pewarna, pengawet, bahan-bahan lain. Oke, pengawet ya. Itu gula. Nah, masih ingat fungsi gula? Ada yang tahu fungsi gula? Ayo. Ya. Untuk menambah rasa manis dan juga untuk pengawet. Oke, bagus. Pemanis dan juga bisa pengawet, ya. Jika kita gunakan gula itu dalam konsentrasi yang tinggi, ya, di atas 30 sampai 65%, itu dia sudah bisa menjadi pengawet. Selain pemanis,
konsentrasi gula yang kita tambahkan tinggi. Iya, Bu. Ya. Nah, kemudian lagi garam. Garam ya itu penetralisir rasa, menambah rasa gurih. Ya. Kemudian pengawet. Nah, apa contoh pengawet yang bisa kita gunakan? Pak, natrium benzoat. Ya. Kemudian bahan tambahan lain. Apa bahan tambahan lain? Seperti kita menggunakan gum, ya agar. Kemudian kita menggunakan Pektin. Nah, pektin itu misal kayak kita mau mengolah selai buah, ya kita tambahkan pektin. Ya. Kemudian bahan tambahan lain itu bisa dengan misalnya pewarna. Ya, pewarna. Fungsi pewarna apa? Ya, fungsi pewarna untuk meningkatkan daya tarik dari warna sari buah. Oke, itu untuk kita gunakan pada sari buah. Jadi, misalnya sari buahnya itu warnanya pucat, tidak hasil yang kita dapatkan itu kurang menarik. Jadi kita tambahkan Pewarna. Oke, nah penggunaan bahan tambahan harus kalian ingat. Ya, kalau kita menggunakan bahan tambahan makanan itu harus digunakan sesuai dosis. Ya, dosis artinya kayak gini. Kita menggunakan misalnya bahan pengawet. Bahan pengawet itu ada aturan pemakaiannya. Ya, ada standarnya. Misal untuk penggunaan bahan sari buah, ada batas-batas tertentu. Ya, sesuai dengan formulasi dan hitungan konsentrasinya. Ya, dia tidak lebih dari konsentrasi yang sudah ditentukan. Nah, misalnya 0,2 mg, ya, 0,2 gram seperti itu. Oke. Nah, tadi kita sudah tahu karakteristiknya. Kemudian kita akan belajar tentang Penanganan bahan baku. Ya, penanganan bahan baku. Apa langkah penanganan awalnya? Sortasi. Ya, apa itu sortasi? Pemilihan bahan. Oke, pemilihan bahan. Kemudian kita lanjut dengan Pencucian. pencucian. Ini penanganan bahan baku. Artinya ini bahan utama. Misal nenas. Nenas setelah dipanen, kalau kita olah langsung, ya, kita harus menanganinya dulu dengan baik. Ya. Setelah panen kita sortasi, kita pisahkan antara buah busuk dan buah-buah yang masih segar. Kemudian kontaminasi lain seperti misalnya daun, kerikil, tanah dan lain-lain itu harus bersih ya. Kemudian kita lakukan penyimpanan yang baik sesuai buah yang akan kalian lakukan atau gunakan untuk produk olahan. Apa prinsip dasar pengolahan buah-buahan? Apa? Ya, prinsip dasarnya Buah-buahan bersifat mudah rusak atau perishable. ya. Kenapa kita melakukan pengolahan buah-buahan? Itu alasan awalnya. Ya, adalah karena buah-buahan itu mudah rusak. Jika simpannya itu jika kita tidak olah, ya, atau kita simpan dengan metode penyimpanan yang lain seperti pendinginan dan lain-lain, ya, itu hanya 2-3 hari. Nah, itu tergantung juga buahnya. Kemudian makanya harus kita lakukan penanganan. Salah satu penanganannya adalah dengan melakukan Pengolahan. Oke, kemudian dasar yang kedua apa? Pengawetan dengan cara penggulaan. Ya, nah semua produk hasil buah-buahan hampir semuanya itu adalah dengan pengawetan dengan cara penggulaan. Kita tambahkan gula sebagai bahan pengawet. Nah, ibu review lagi, ya. Dasar proses pengolahan makanan itu 3 ya. Ada penggaraman, ada penggulaan, ada pengasapan. Itu prinsip dasarnya. Tanpa, nah itu bisa kita awetkan
kalian mau memproduksi memproduksi hasil olahan buah-buahan. Nah, bisa dari sari buah, bisa dari selai buah, bisa dari dodol buah atau keripik buah, bisa dari manisan buah. Masih banyak ya, masih banyak sampelnya. Jadi bisa kalian ambil misalnya salah satunya adalah sari buah. Nah, pemilihan sortasi. Nah, itu bahan yang kalian gunakan sebelum kalian mengolah itu harus kalian sortasi dulu. Ya, kemudian pemilihan dan penanganan alat yang digunakan. Alat ya, apa saja alat-alat yang kalian gunakan untuk melakukan proses pengolahan buah juga itu berpengaruh. Kemudian penentuan bahan yang digunakan. Nah, ini bisa dari bahan tambahannya. Ya. Kemudian ada tahapan proses pengolahan. Nah, ini titik kritisnya nanti pada saat kalian mengolah sari buah. Pada saat kalian mengolah sari buah, kalian harus menggunakan termometer di situ. Ya, termometer. Suhu berapa? Suhu untuk kita melakukan pemanasan sari buah. Berapa? Masih ingat? Suhu 65 sampai 80%. ya, itu maksimal 80%. Di bawah itu ya, tidak boleh melebihi itu. Nah, jadi pada saat kalian panaskan sari buahnya nanti, ya, itu harus diperhatikan suhunya. Jika pada suhunya kira-kira sudah stabil, tunggu sampai berapa menit? Saya 10 menit. Lama pemanasan sari buah juga tidak boleh terlalu lama. Ya, dia hanya 5 sampai 10 menit. Kemudian penyimpanan. Nah, ini penyimpanan juga berpengaruh pada pengolahan hasil buah-buahan. Oke, nah, mari kita simak video pengolahan sari buah. Kalian simak. LKPD-nya sudah ada ya? Sudah dibagikan? Sudah, Bu. Ya, LKPD-nya. Nah. Ini adalah tahapan dari pengolahan hasil buah. Silakan simak videonya. Sebelum kita mulai materi pengolahan buah, silakan kerjakan soal-soal ini terlebih dahulu. Amati produk pengolahan buah-buah di bawah ini. Produk apa saja yang Anda kenal? Ada gambar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Silakan pekerjaan dituliskan di buku tulismu. Kemudian buatlah lembar pengamatan. Mulai gambar 1 sampai 6, nama produk dan bahan yang dipakai. Contoh gambar 1, nama produknya adalah manisan mangga. Bahan yang dipakai adalah mangga. Sering makan buah bukan? Bagaimana karakteristik buah-buahan? Kita akan bahas selanjutnya. Pada pertemuan sebelumnya, Anda semuanya sudah menuliskan karakteristik buah-buahan. Buah-buahan mempunyai rasa yang segar. Yang kedua, buah juga kaya kandungan gizi sehingga menyehatkan tubuh kita. Memiliki daya simpan yang singkat atau perishable. Setelah 2-3 hari, tekstur buah akan melunak dan mulai rusak. Buah berasal dari bunga atau putih, mengandung air, karbohidrat, vitamin, mineral, mengandung lemak dan protein. Nah, contoh yang mengandung lemak adalah alpukat, durian itu mengandung lemak. Mengandung protein contohnya adalah jambu biji. Kemudian alpukat, kiwi, aprikot. Yang selanjutnya kita masuk ke pengolahan buah. Pengolahan buah
dibagi menjadi 3 prinsipnya, pengeringan, kemudian penggulaan, dan yang terakhir adalah penggorengan. Ya, ada pengeringan, penggulaan, dan penggorengan. Prinsip yang pertama adalah pengeringan. Contoh buah yang dikeringkan antara lain ada kismis, kurma, sale. Kan di Thailand semua buah dikeringkan. Kalau di Indonesia yang sering kita lakukan adalah pembuatan sale pisang, yaitu dengan cara mengeluarkan air yang terkandung dengan buah dengan kadar sampai 20-30%. Prinsip pengolahan buah-buahan yang kedua adalah penggulaan. Dan fungsinya ini adalah sebagai pemanis maupun pengawet. Prinsip penggulaan sebagai pemanis pada produk sari buah, sedangkan pengawet misalkan pada produk jam, jelly, sirup, dan dodol. Prinsip pengolahan buah-buahan yang ketiga adalah penggorengan. Penggorengan ini diterapkan pada produk keripik, baik secara deep frying ataupun vacuum frying. Contoh deep frying adalah proses pembuatan keripik pisang. Pisangnya belum matang. Pengolahan keripik buah secara vacuum frying contohnya adalah keripik nangka, apel, mangga, salak, dan lain-lain. Untuk pengolahan keripik secara vacuum frying, hasil penggorengannya dikemas dalam kemasan aluminium foil yang bertujuan untuk mengawetkan produk, karena produk yang dihasilkan mengandung gula yang cukup tinggi. Daun pisang yang masih hijau atau sudah tua mempunyai kadar zat tepung 21-25%. Jika buah tersebut diperam atau masak di kompor, zat tepung akan berubah menjadi gula, dekstosa, laktose, dan sukrosa. Ketiga jenis gula ini mudah dicerna oleh manusia. Siapa yang suka pisang? Prinsip pengolahan buah yang akan kita bahas pertama adalah sari buah. Sari buah. Buah diawetkan dengan cara mengeringkan baik secara alami atau modern. Sari pisang memiliki tekstur padat, rasa manis, warna coklat, dan aroma khas. Jenis pisang yang paling baik adalah yang memiliki rasa manis dan aroma yang tajam, seperti pisang ambon dan pisang kaja. Proses pembuatan sari pisang secara tradisional diawali dengan memilih pisang yang sudah matang, kemudian dikupas pisangnya. Yang selanjutnya adalah dilakukan dengan pengawatan bagian putih luar daging pisang. Fungsi pengawatan di sini adalah untuk mengurangi bonding dan menghilangkan rasa sepet. Selanjutnya pisang dapat diiris atau dipipihkan, kemudian dilakukan penjemuran di bawah sinar matahari sehingga kadar airnya mencapai 20-30%. Sari pisang yang sudah jadi dapat digoreng dengan digoreng terlebih dahulu. Pembuatan sari pisang secara modern hampir sama proses pembuatan sari pisang secara tradisional. Yang membedakan adalah secara modern, sari atau pisang yang akan dibuat setelah dikerok bisa direndam terlebih dahulu dengan natrium disulfat untuk mencerahkan warnanya atau tidak mengalami kuning. Kemudian pengeringan menggunakan oven. Selain itu, pisang juga bisa dengan cara diasap dengan jumlah beda 1-2 gram per kilogram, diasap selama 1 jam. Ini contoh-contoh produk olahan hasil buah-buahan. Nah, ini manisan buah. Olahan buah yang selanjutnya adalah manisan buah. Sering makan manisan buah? Sering ya? Sehingga Cara pengolahannya. jenis manisan buah adalah buah yang basah
menggunakan buah kering. Buah yang digunakan masih muda, matang, dan lebih tebal, tidak usah alami yang masih segar. Yang biasa digunakan untuk proses pembuatan manisan antara lain pala, mangga, dodol, salak, dan lain-lain. Jenis manisan buah yang sudah dijelaskan ada dua, basah dan kering. Selanjutnya, manisan basah masih dibagi menjadi dua. Manisan basah berdasarkan gula indah dan manisan basah yang menggunakan gula lengkap. Sedangkan manisan buah kering dibagi menjadi dua. Manisan buah kering bergabung gula pasir dan manisan kering rasa asin. Karakteristik buah yang digunakan untuk pembuatan manisan: yang pertama, buah harus kekal. Yang kedua, tidak busuk atau masih dalam keadaan fresh. Yang ketiga, buah mempunyai warna yang cerah atau tidak mengalami proses browning. Browning, ada yang istilah browning itu apa? Coklat. Nah, ini contohnya. Apel, sebelah, coklat ya. Enzim fenoloksidase ya. Mencegahnya bagaimana? Coba diperhatikan. Dengan cara kita melakukan pemanasan. Blensir juga. Yang kedua adalah dengan merendam buah dalam waktu pelajaran 1%, sehingga buah tidak dapat masuk ke udara. Semua buah harus dimakan dalam ukuran terbatas. Cara ketiga untuk mencegah browning adalah dengan cara sulfitasi. Sulfitasi adalah penambahan sulfit dalam bentuk garam seperti natrium sulfit, natrium Nanti disulfit, jika ada pertanyaan boleh ya proses sulfitasi sampaikan. berfungsi untuk membangun sebuah bahan adalah menjadi pemisah dan dapat berfungsi juga sebagai pengawet. Contohnya adalah dalam proses pembuatan krim apel. Kejadiannya di buku yang pertama, melalui proses pembuatan manisan buah secara umum. Yang kedua, jelaskan proses pembuatan manisan buah sesuai dengan alur proses pembuatan manisan buah itu dan apa tujuan dari proses tersebut. Oke. Nah, kalian sudah menyimak hasil pengolahan sari buah. Nah, kita kan sebelum ini sudah membagi grup ya, grup atau kelompok kerja untuk mendesain proyek kalian selanjutnya. Jadi ada yang sudah baca modul ya yang Ibu share di grup, kemudian bahan ajarnya juga, dan juga LKPD. Jadi LKPD-nya tadi sudah Ibu bagikan ya. Nah ini, sekarang boleh duduk sesuai kelompok masing-masing. Ya. Coba dulu sebentar. Oke, kita mulai. Ya, kalian sudah duduk sesuai kelompok masing-masing. Ya, ini sudah disediakan kelompok. Ya, silakan dibuka. Ya, silakan dibuka kelompoknya. Ibu masukkan password dulu ya. Ya, boleh. Duduk
Silakan tulis dulu nama siapa, ya. Kemudian susun perencanaan bahan bakunya. Nah, alat dan bahan yang kalian gunakan, ya. Kemudian bagaimana cara kerjanya, ya. Kemudian nanti formulasi bahan yang kalian gunakan. Silakan diskusi. Kalau memang tidak bisa manfaatkan akses internet di Google Chrome. Kemudian modul yang sudah di share di grup, boleh buka HP-nya ya. Silakan. Nah, ya, bawa aja ke tengah biar temannya yang bisa baca ya. Kemudian ya buka terus buat nama teman-temannya siapa. Oke. Yang mana? Ini mana SKPD-nya? Ini katanya ya. Nih. Tulis juga. Nanti satu udah sama Dewi ya. Nih, tekan isi lagi. Nah, waktu Ibu berikan hanya ya 15 menit ya untuk menyusun desain perencanaan proyek yang akan kalian selesaikan. Nah, disalin lagi yang kemarin. Nanti kan dilakukan ketika kalian presentasi sudah ada yang susunannya. Panjang dulu, cari ya. Ya kan? Lima bisa tulis nak. Ajak temannya ya, kerjasama. Ya Bu. Bagi tugas. Bagi tugasnya nama. Ya itu nanti yang Ibu suruh kan ini susun dulu langkah kerjanya, alat bahannya. Ya di sini kalian buat dulu di sini. Terus diagram akhirnya nanti bisa dilanjutkan untuk perbaikannya. Bisa kalian perbaiki di lab nanti LKPD-nya. Silakan ya, Ibu kasih waktu 15 menit. Ya Bu. Alat dan bahan kami istilah digali. Diskusi terus nak. Kan bisa jadi bahan presentasi kalian. Ya, wajar ya. Jadi sambil diskusi, boleh tanyakan Ibu kalau kira-kira kalian belum paham ya, mau ngambil formulasi seperti apa gitu dari menasnya ya. Atau kita lihat dulu lagi boleh ini video satu buahnya. Nah, nih coba sambil diskusi bisa dilihat di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cara membuat sendiri buah. Gimana nak?
Oke, kalau sudah selesai ya, waktu kita sudah, yang mana? Terserah kalian yang mau menggunakannya yang mana. Tadi berapa mau yang kalian buat? 800 kan? Otomatis secara kerjanya juga 800. 800 kalau misalnya 1000. Ini yang awalnya ini mau buat 800 ya. Ini bisa diganti. Sudah 800. Ini berapa airnya? Penggunaan air 100. Kelompok 2 yang mana? Kelompok 2 kalian 1000 ya? Ya, kalian 1000. Oke, kalau udah selesai ya. Udah selesai ya? Ya, silakan siap-siap untuk mempresentasikan ya hasil kerjanya. Kelompok yang mana dulu nak? Siap? Kelompok 1 Bu. Yang mana kelompok 1? Oke, silakan kelompok 1 maju depan ya. Ya, maju depan. Membacakan oke, ya. Nanti diskusi. Silakan maju depan. Jadi nanti ini ya Ibu kasih tahu dulu. Jika memang ada yang mau ditanyakan, boleh ya dari kelompok lain ya, kelompok 2 untuk menanyakan pada kelompok 1. Ya. Silakan kelompok 1. Mulai. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan langkah kerja dan bahan yang akan kami gunakan. Alat yang akan kami gunakan adalah kompor, wajan, kayu, kain saring, blender, mangkok plastik kecil 2 buah, baskom stainless besar 1, talenan, pisau, spatula, timbangan, biru, gelas ukur, termometer, cup sealer, wayar listrik, dan kemasan botol dan cup gelas. Bahan yang kami gunakan: daging buah nanas 1 kilo, gula pasir 500 gram, air 800 ml, garam 20 gram, dan kayu manis 4 gram. Boleh disampaikan bagaimana dia tahapan proses untuk melakukan pengolahan buah yang kalian susun. Ya, cara kerja pertama, lakukan sertasi buah nanas dengan cara memilih nanas yang berkualitas baik, tidak busuk, masih segar, makan sempurna, dan masak. Kemudian penimbangan, dan ketiga dicuci bersih, keempat dikupas dan dipotong-potong, kelima lakukan penimbangan kembali, dan keenam rendam 5-10 menit dengan larutan garam 20 gram, garam dilarut dengan 200
ml air. Kemudian dicuci bersih kembali dengan air yang mengalir. Kemudian siapkan bahan lain berupa gula pasir 500 gram dan air 1000 ml. 9 blender nanas dan ke-10 disaring dan sisihkan ampasnya. Kemudian hasil saringan sari buah dipanaskan selama 10 menit pada suhu minimal 65 sampai 70 derajat Celcius. Kemudian lakukan pemanasan sambil terus diaduk. Tambahkan gula dan kulit kayu manis. Kemudian dinginkan hingga suhu 40 derajat Celcius. Disaring kembali dan lakukan pengemasan. Penimbangan hasil akhir itu rendemennya dengan cara berat awal dikurang berat akhir dikali 100% dibagi berat awal. Kemudian lakukan uji organoleptik dengan cara siapkan sari buah dalam cup gelas untuk masing-masing kelompok ditata di atas meja dan air mineral cup gelas. Lakukan pencicipan oleh sesuai perwakilan masing-masing kelompok. Siapkan blanko atau tabel uji organoleptik dan lakukan pencatatan hasil. Kemudian lakukan pengemasan dalam satu kemasan cup gelas berisi 150 ml dan 200 ml untuk kemasan botol. Nah, silakan. Ya, ada yang harus ditanyakan? Boleh? Maju bawa temannya, boleh bantu temannya untuk jawab. Yang mana? Ibu. Ya. Silakan kelompok kedua ya, tunggu teman-temannya. Ya. Silakan. Ya, ada yang mau ditanyakan? Kedua. Kami dari kelompok 2 yang bertanya, Ya. kenapa kalian menggunakan larutan garam? Baiklah, kami ini akan menjawabnya. Yang pertama, menetralisir rasa asam. Yang kedua, mencegah kecoklatan. Yang ketiga, membersihkan dan berbuah. Oke, itu maksud mereka ketika mereka merendam tadi sambil menggunakan garam itu bisa menetralisir rasa asam. Jadi, Ada lagi? nah, Karakteristik buah nanas seperti apa yang kalian pilih? Karakteristik buah yang kami pilih yaitu berkualitas baik, tidak busuk, masih segar, matang sempurna. Bisa menggunakan buah yang telah masak. Ada lagi? boleh? Kemudian, Demikian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. nah, kita
melakukan kerja mereka. Kita foto dulu ya. Sekian hasil presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi untuk anak-anak semuanya luar biasa ya, kalian sudah melakukan diskusi, kemudian mendesain proyek yang akan kalian selesaikan. Nah, oke. Nah, oke, udah selesai ya pelajaran kita pada hari ini. Untuk sebelumnya, mari kita lakukan post test ya. Post test ini boleh duduk seperti semula tadi. Ya, Bu. Lakukan kembali. Udah, Bu. Nah, itu sudah Ibu sediakan di grup, sudah Ibu share ya link untuk Google Form. Jadi Google Form itu berisikan soal-soal latihan untuk proses kita hari ini. Ibu kasih waktu hanya 5 menit ya. Silakan dibuka. Mulai ya, kerjakan masing-masing. Saya hati, silakan nak. Aku tak boleh bawa Bu. Untuk jadikan nak. Masuk nama. Ya, nama, tuliskan namanya dulu. Ya. Masukkan namanya. Ya. Yang nggak bisa akses di HP boleh buka Google Form ya. Yang penting linknya bisa dibuka. Langsung dijawab, dipilih, dan Ibu mau tahu siapa hasilnya. Ya. Oke, waktu kita tinggal lagi ya. Ada yang sudah selesai? Nanti bisa sama-sama kalian lihat ya, siapa yang sudah menyelesaikan. Oke, waktunya habis, silakan ketik selesai. Selesai. Ini bisa kalian lihat langsung hasil dari post testnya ya. Masih untuk saat ini. Proses kita selesai, jadi kalian bisa lihat sendiri ya hasilnya seperti apa. Siapa yang nilai tertinggi? Hanya 1 orang. Kita berikan sampel dulu ya. Jadi kalau misalnya proses kali ini kalian belum maksimal, nanti Ibu harapkan di proses pada saat kita praktikum itu bisa
bisa kalian tingkatkan darinya ya. Ya, Bu. Ini jadi gambaran bagaimana nanti kalian sejauh mana kalian bisa tahu dari pelajaran kita pada hari ini. Jadi proses kita selesai ya. Untuk selanjutnya sebelum ibu tutup ya pembelajaran kita pada hari ini, mari kita review kembali pelajaran kita sebelumnya ya. Intinya apa? Kalian itu harus mempelajari lagi, banyak-banyak membaca dari modul ya. Kemudian bahan ajar, fasilitas internet ya. Cari informasi sebanyak-banyaknya untuk menyelesaikan proyek kalian dan juga untuk menambah wawasan pengetahuan dari anak-anak itu semuanya. Nah, oke, ibu ulangi lagi pelajaran kita pada hari ini itu tadi membahas tentang proses pengolahan hasil nabati dengan topik pengolahan hasil buah-buahan. Nah, nanti kalian akan melakukan memproduksi pengolahan hasil buah-buahan itu pada pertemuan selanjutnya. Kita akan memproduksi olahan hasil sari buah sesuai dengan desain proyek yang sudah kalian selesaikan. Oke, kita menuju nanti ke lab pertemuan selanjutnya. Kemudian ibu harapkan kalian membawa APD lengkap, ya, APD lengkap, kemudian LKPD, persiapan HP-nya juga disiapkan ya, biar kita bisa maksimal melakukannya nanti di laboratorium. Jaga kesehatan ya. Kemudian terakhir kali boleh kita applause dulu ya. Applause 3 kali. Semangat. Kuat ya. Oke. Baik, untuk menutup pertemuan kita pada hari ini, ibu persilakan kembali kepada ketua kelasnya ya untuk memimpin doa ya untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini. Kepada ketua kelas ibu persilakan. Kawan-kawan, untuk menutup pembelajaran kita, mari kita berdoa. Doa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk anak-anak ibu semuanya, jaga kesehatan ya, kemudian selalu semangat selalu belajar dan ibu akhiri dengan mengucapkan jadi kurang mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.